sini kami mau mengenalkan inovasi produk yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi tugas sebelumnya yaitu VR non VR. Kita di sini mau mengenalkan itu produk VR non VR. Dan untuk produk VR non VR ini adalah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi virtual dan VR untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Di sini kami berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan normatif untuk memudahkan penerapan materi. Dan untuk deskripsi masalahnya, yang pertama pembelajaran pasif. Jadi sistem pembelajaran tradisional seringkali membuat siswa merasa bosan dan kurang termotivasi. Dan yang kedua adalah program interaksi. Siswa membutuhkan keterlibatan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Dan untuk yang ketiga, kesulitan visualisasi. Banyak materi membutuhkan kemampuan visualisasi yang sulit dicapai dengan metode konvensional. Di sini kami menawarkan solusi, yaitu yang pertama pengalaman belajar yang interaktif. Jadi VR ini menciptakan lingkungan belajar interaktif yang menarik dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Dan yang kedua, peningkatan retensi materi. Keterlibatan siswa melalui simulasi dan visualisasi membantu meningkatkan pemahaman dan ingatan jangka panjang. Dan yang ketiga, pembelajaran adaptif. Kami mengembangkan konten dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individual setiap siswa. Penggunaan kompetitif, pengalaman belajar imersif. VR dalam menawarkan pengalaman belajar yang sepenuhnya terlibat, membantu siswa lebih fokus dan tertarik. Konten adaptif, konten yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, memastikan pembelajaran yang efektif. Teknologi inovatif, kami memanfaatkan teknologi VR dan VR terkini untuk menciptakan solusi pembelajaran yang unik. Secara yang fleksibel, solusi kami dapat diadaptasi untuk digunakan di berbagai institusi pendidikan dan tingkatan. Rencana bisnis yang pertama yaitu pengembangan produk. Fase awal fokus pada pengembangan produk MVP dan penguatan tim R&D. Peluncuran dan pemasaran, kami akan melakukan uji coba pasar, meningkatkan kesadaran merek dan memperluas saluran distribusi. Untuk yang ketiga, ekspansi dan pertumbuhan. Setelah membangun basis pelanggan, kami akan memperluas ke pasar baru dan mengembangkan produk lebih lanjut. Untuk kategori yang digunakan yaitu arsitektural innovation, inovasi arsitektur VR dan AR, mengadaptasi teknologi AR atau VR untuk membuka pasar baru seperti institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan medis dengan anggaran terbatas, dan memodifikasinya untuk smartphone dan perangkat keras dan terjangkau. VR dan AR memberikan sektor-sektor ini lebih banyak fleksibilitas untuk mengakses teknologi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan tentang inovasi yang digunakan adalah Predictive Innovation. Jenis inovasi ini menggunakan teknologi AR atau VR yang sudah ada, yang terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan memodifikasinya untuk memenuhi kebutuhan penyedia pendidikan dan peserta pelatihan. VR dan VR dibangun di atas dunia AR atau VR yang sudah ada untuk menghadirkan kursus yang lebih baik dan lebih terjangkau yang dirancang untuk orang-orang yang selama ini kurang melayani karena tidak ada penyedia layanan di daerah mereka. Selanjutnya adalah rancangan model minimum viable product atau MVP design. Yang pertama adalah perangkat keras, adalah headset VR yang nyaman dan intuitif untuk digunakan dalam lingkungan kelas. Yang kedua adalah perpustakaan konten yang terbatas namun penting dalam bidang seperti biologi misalnya, model anatomi, fisika, dan skenario pelatihan dasar untuk perawatan kesehatan. Yang ketiga, integrasi VR dan VR.
fungsionalitas untuk VR menggunakan lapisan kamera dan VR atau simulasi imersif melalui penampilan VR smartphone. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menambahkan yang desain minimum viable product atau MVP pada gambar tersebut. Jadi VR Learn VR ini desainnya untuk MVP seperti itu. Jadi penggambaran desain MVP untuk platform pendidikan virtual reality dan augmented reality VR ER. Dari situ gambar tersebut itu membandingkan desain MVP dasar dengan proyeksi smartphone VR and ER yang sederhana dengan produk jadi yang lebih canggih dengan kemampuan interaktif yang kaya. So, desain ini tuh menyoroti transisi dari prototipe awal ke produk yang lebih halus dan berfungsi penuh. Di sini kami membuat tabel perbandingan antara produk jadi dengan produk MVP. Yang pertama adalah ketersediaan konten. Untuk MVP, pustaka konten terbatas, dan produk jadi pustaka komprehensif dengan pengalaman VR atau VR tingkat lanjut. Yang kedua, dukungan platform. Untuk MVP, dukungan Android dan iOS, perangkat keras terbatas. Untuk produk jadi, dukungan untuk berbagai perangkat VR. Yang ketiga, interaksi pengguna. Untuk MVP, interaksi dasar, zoom, rotasi, dan gerakan sederhana. Untuk produk jadi, fitur-fitur canggih, kontrol gerakan, kolaborasi multi pengguna. Aspek kustomisasi MVP VR Learn R, kustomisasi dasar, model dan skenario yang dimuat sebelumnya. Produk jadi, kustomisasi penuh, konten yang dipersonalisasi, pengaturan yang dapat disesuaikan, umpan balik dan literasi. MVP, formulir umpan balik dasar dari pengguna. Produk jadi, umpan balik yang digerakkan oleh AI dengan pembaruan dan pengoptimalan konten secara real time. Aspek akses offline MVP, akses offline terbatas untuk konten yang dipilih. Produk jadi, kemampuan offline penuh dengan sinkronisasi tanpa hambatan saat online.